Vivi, panggil Jeffrey. Vivi yang sedang sibuk mencuci piring menoleh. Ia menghampiri Jeffrey di pintu dapur. Verlan dan Ovi menggoda mereka. Ehem. Cie, yang sudah jadian, goda Ovi. Hust. Kamu ini, iri saja. Mereka jadi malukan. Orang lagi kasmaran diledek begitu, timpal Verlan. Kalian berdua sama saja. Awas. Aku potong gaji kalian bulan ini, ancam Jeffrey. Kata-kata itu hanya ancaman semata. Jeffrey sosok bos yang baik, mereka percaya, Jeffrey tidak akan benar-benar melakukannya. Vivi hanya tersenyum malu-malu mendengar godaan dari kedua rekan kerjanya di dapur. Jeffrey menarik tangan Vivi. Ia mengajak Vivi bicara di ruangannya. Ada apakah? Kita pergi kencan yuk, ajak Jeffrey. Kapan? Sekarang, jawab Jeffrey. Aku masih kerja. Baru jam 2 siang, baru setengah hari kerja. Aku gak mau, nanti aku dimarahi bos, tukas Vivi. Kamu lupa, kalau bosnya ada di depanmu, ucap Jeffrey sambil kedua tangannya bersedekap. Aku lupa, ucapnya tanpa dosa. Dasar kau ini. Jeffrey mencubit pinggang Vivi. Au, jerit Vivi pelan. Jeritan kecil dari bibir Vivi itu membuat jantung Jeffrey berdebar-debar. Suara Vivi terdengar sangat menggoda. Jeffrey tidak dapat menahan hasrat untuk mengecup bibir tipis merah muda itu. Ia menarik Vivi lalu mengecup bibir itu dengan lembut, tapi dalam. Beberapa detik kemudian, Vivi mendorong pelan tubuh Jeffrey. Kenapa? Takut ada yang lihat, jawab Vivi malu-malu. Kita pergi sekarang. Gak bisa. Walaupun Kak Jeff ini bosnya, tapi mana bisa aku ninggalin kerjaan aku gitu aja. Kasihan dong sama karyawan yang lain, tolak Vivi. Sepertinya aku harus menambah 1 orang karyawan lagi, ucap Jeffrey. Helaan napasnya terdengar lesu. Ia duduk di kursinya, sedangkan Vivi melangkah pergi. Sebelum Vivi keluar dari ruangannya, Jeffrey kembali bicara. Kalau nanti malam bisa kan? Oke, nanti malam sepulang kerja. Vivi kembali melangkah. Ia kembali ke dapur. Haruna menjalani hari barunya sebagai seorang ibu. Jam istirahat, Haruna dan Tristan pulang ke rumah, agar Haruna bisa memberikan ASI-nya. Mereka makan siang di rumah. Setelah makan siang, mereka kembali ke kantor. Di dalam hati Haruna masih belum ada perasaan spesial untuk Tristan. Ia hanya menganggap Tristan sebagai atasan dan ayah kandung raja, tidak lebih. Meskipun, terkadang ia tersentuh dengan sikap dan perhatian Tristan padanya. Namun, hatinya seakan melarang Haruna untuk menerimanya. Tristan masih punya waktu untuk mengejar Haruna. Namun, semua yang dilakukannya masih belum membuahkan hasil. Tristan sempat meminta saran dari Sinta. Menurutnya, saran Sinta layak untuk dicoba. Coba dekati Haruna lewat raja. Dia selalu dingin menanggapi semua rayuanmu, tapi jika itu menyangkut raja, Haruna tidak bisa bersikap tak acuh. Kata-kata Sinta itu masih terngiang di telinganya. Di dalam ruangannya, Tristan mondar-mandir seperti setrika. Yuka yang berada satu ruangan dengannya, menjadi pusing melihatnya. Karena sangat mengganggu, ia pun menegur Tristan. Pak Bos kenapa sih, mondar-mandir dari tadi? Apa yang bisa membuatku dekat dengan Haruna? Bisa kau berikan contoh, sesuatu yang kira-kira berhubungan dengan raja, pinta Tristan. Ajak jalan-jalan sore, berbelanja, membeli mainan, semacam itu, usul Yuka. Oke, terima kasih kakak ipar, ucap Tristan. Jangan memanggilku seperti itu, tandas Yuka. Tristan tidak peduli dengan Yuka yang kesal padanya. Ia duduk dengan gelisah, menanti jam pulang. Ia akan mencoba usul pertama dari Yuka, mengajak raja jalan-jalan sore. Jam 4 sore, waktu pulang pun tiba. Tristan, Yuka, dan Haruna pulang bersama seperti biasa. Tiba di rumah, Tristan bergegas masuk ke kamarnya. Ia segera mandi, mengganti handuknya dengan t-shirt dan celana panjang loreng. Saat Haruna sedang mandi, Tristan membaringkan raja di troli bayi dan membawanya jalan-jalan di sekitar komplek. Saat keluar dari kamar mandi, raja tidak ada di tempat tidur. Setelah memakai baju, Haruna mencari raja. Ia bertanya pada Sinta. Mendapat jawaban dari Sinta, Haruna pun pergi menyusul. Haruna menyusuri jalan menuju taman.
Ternyata mereka belum jauh, Haruna berlari dan memanggil Tristan untuk menunggunya. Mereka jalan beriringan seperti pasangan suami istri yang lainnya. Tumben kamu ngajak raja jalan-jalan sore, selidik Haruna. Aku ingin menjadi ayah yang baik seperti mereka, tunjuk Tristan. Ya, di taman itu banyak sekali pasangan orang tua yang mengajak anak-anaknya bermain. Dari anak usia 6 bulan, 1 tahun, sampai yang sudah berusia 10 tahun. Mereka bermain di taman bersama orang tuanya. Kamu sudah menjadi ayah yang baik. Saat aku belum tahu kalau raja adalah putra kandungku, kau merawatnya dengan baik tanpa aku. Kau laki-laki yang hebat, ucap Haruna. Ia berhenti di dekat bangku kosong. Ia mengajak Tristan duduk di sana. Kalau aku memang sebaik itu, aku pasti akan mudah mendapatkan hatimu. Nyatanya, sampai saat ini hubungan kita belum ada perkembangan, ucap Tristan. Maaf. Hanya satu kata yang diucapkan Haruna. Kata yang sama, ketika Tristan membahas hubungan mereka. Tristan tidak bisa lagi berkata-kata. Salahnya, kenapa dulu ia sangat emosional? Ia selalu bertindak tanpa berpikir. Kini ia menyesalinya. Namun, sulit untuk mendapatkan kembali hati yang pernah terluka olehnya. Sebentar lagi gelap, ayo pulang. Mereka kembali melangkah beriringan. Langit senja mulai berubah warna. Birunya langit cerah siang tadi, berganti dengan awan berwarna jingga yang tersorot cahaya matahari sore. Sesekali, Tristan menatap wajah di sampingnya. Senyuman ringan tanpa beban terus menghias wajah cantik itu. Senyuman yang tidak pernah dilihatnya saat mereka bersama dulu. Tidak masalah dirinya kesepian, asalkan senyuman itu tetap terpancar. Kafe sudah ditutup. Semua pegawainya sudah pulang. Hanya ada Vivi dan Jeffrey. Setelah merapikan meja kerjanya, ia mencari Vivi yang sedang duduk di dapur. Vivi memijat bahunya yang terasa pegal. Tiba-tiba Jeffrey menyentuh bahu Vivi lalu memijatnya. Dada Vivi berdebar-debar merasakan pijatan lembut itu. Lah. Sedikit, jawab Vivi. Tadinya, aku ingin mengajakmu pergi ke festival. Melihatmu kelelahan, sebaiknya tidak usah pergi. Bagaimana kalau kencannya di sini saja, usul Jeffrey. Di sini? Di dapur? Yang benar saja, ujar Vivi. Bukan di dapur juga sayang. Di balkon atap, ajak Jeffrey. Ia menarik Vivi bangun dan mengajaknya ke balkon atap. Cuaca malam ini sangat cerah. Langit berkilauan ditaburi bintang-bintang yang bersinar warna-warni. Vivi duduk di kursi yang biasa dipakai untuk berjemur di pantai. Indahnya ucap Vivi. Ia takjub dengan pemandangan indah di langit. Duduk dulu di sini, aku akan mengambil makanan dan minuman untuk menemani kita bersantai. Jeffrey meninggalkan Vivi di atap sendirian. Ia membuat minuman dan mengambil beberapa cup cake. Mereka berkencan di balkon. Berbicara, bersenda gurau, tanpa sentuhan fisik. Kencan tidak berarti harus melakukan kontak fisik. Bagi Jeffrey dan Vivi, bisa bersantai sambil memandangi bintang saja sudah membuat mereka bahagia. Jam 11 malam, Jeffrey mengantar Vivi pulang ke rumah. Selamat malam. Mimpikan aku ya, rayu Jeffrey. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kalau soal mimpi, aku lebih suka memimpikan aktor Korea, ucap Vivi sambil berlari masuk ke dalam rumah. Ia tertawa melihat wajah kesal Jeffrey. Akhir pekan, Christian mengajak Haruna, Yuka, dan Tristan untuk pergi berlibur. Namun, Haruna tidak mau ikut. Raja baru berusia 2 bulan, kasihan jika dibawa keluar seharian. Jadi, kalian tidak mau ikut? Tanya Christian. Ikut saja, paksa Yuka. Maaf. Tolong, jangan memaksa istriku pergi. Tristan berkelakar. Cih, pede banget, kayaknya bakal ada yang memohon untuk dilindungi. Maaf Chris. Aku tidak mau raja kelelahan, dia masih kecil. Kalian pergi berdua saja, ucap Haruna. Ia menolak secara halus. Haruna juga ingin akhir pekannya dihabiskan bersantai di rumah dengan putranya. Tristan, kenapa tidak ikut juga? Kamu kan tidak menyusui, celetuk Yuka. Aku juga mau di rumah saja bersama putraku. Saat kalian sudah memiliki anak nanti, kalian juga pasti akan sama seperti kami. Lebih baik menghabiskan hari libur di rumah dengan anak, ujar Tristan.
Yuka akhirnya hanya pergi berdua bersama Christian. Entah kemana Christian akan membawanya, ia tidak peduli. Kekasihnya itu bukan pria brengsek, Yuka tidak khawatir dia berbuat macam-macam. Ternyata, Christian mengajaknya pergi ke pantai. Yuka pikir, mereka hanya akan bermain di pantai. Namun, tidak berapa lama datang kapal feri. Christian mengajak Yuka ke Pulau Pari. Pulau Pari masih termasuk ke dalam kawasan Pulau Seribu. Yuka hanya mengikuti tanpa tahu tujuan mereka ke sana untuk apa. Apakah untuk sekedar berlibur atau ada hal lain? Kita sudah sampai. Silakan Nona, Tuan. Saya antar kalian ke tempat tujuan, ucap pengemudi kapal feri. Yuka dan Christian diantarkan ke villa yang disewa. Setelah tiba di depan villa, pengemudi kapal feri itu berpamitan. Dia akan datang 2 hari kemudian. Jadwal kapal menuju Pulau Pari memang biasanya 2 hari sekali. Itulah sebabnya, kebanyakan para wisatawan lokal ataupun wisatawan asing pasti menginap 2 hari 1 malam. Yah, Chris. Serius 2 hari 1 malam? Kelamaan, ucap Yuka setelah mendengar pengemudi kapal feri itu berbicara. Tahu gitu aku gak mau ikut, gerutu Yuka. Memangnya kamu tidak suka padaku? Loh, ini bukan masalah suka atau tidak. Masalahnya, besok sudah masuk kerja lagi. Masa aku bolos? Belum ada seminggu bekerja sudah bolos. Yuka menggerutu. Christian mengabaikan ucapan Yuka, ia masuk ke dalam kamar. Villa yang menghadap ke pantai itu sangat asri. Jendela besar membentang di ruang tamu. Saat duduk di dalam villa, mereka tetap bisa menatap indahnya lautan. Yuka duduk di ruang tamu, sedangkan Christian mengurung diri di kamar. Niatnya ingin membuat Yuka bahagia dengan membawanya berlibur, tapi semuanya tidak sesuai perkiraannya. Bukannya merasa senang, Yuka justru marah padanya. Mereka sudah tiba di sana dan tidak akan bisa pulang sampai lusa. Tidak ada gunanya Yuka marah, mereka tetap tidak akan pulang hari ini juga. Yuka mengalah. Ia menyingkirkan rasa kesalnya dan mencari Christian di kamar. Yuka mengetuk pintu kamar, tapi Christian tidak mau menjawab. Ia terus mengetuk, bahkan ketukannya juga dibuat bernada. Mau tidak mau, Christian membuka pintu. Kupingku sakit dengar kamu mengetuk pintu. Kenapa? Mau mengajak pulang, percuma. Tidak bisa, ucap Christian dengan wajah cemberut. Maaf. Jangan marah ya. Makanya, lain kali kalau mau mengajak berlibur, kamu harus diskusikan dulu denganku, ujarnya sambil menggamit lengan Christian. Christian berpura-pura marah. Ia menarik tangannya, tapi Yuka memegangnya dengan kuat. Christian terus menarik tangannya. Terpaksa, Yuka mengeluarkan senjata andalannya. Cup. Ia mengecup pipi Christian. Jangan marah lagi. Kita jalan-jalan di pantai yuk. Masa liburan di dalam villa saja, celetuk Yuka. Christian menarik pinggang Yuka, lalu mengecup bibir kekasihnya itu dengan lembut. Ini hukuman, karena kau membuat aku kesal tadi, ucap Christian setelah melepaskan pagutannya di bibir Yuka. Yuka tersenyum. Ia mengajak Christian bermain di pantai. Mereka membeli layang-layang dan menerbangkannya bersama. Yuka yang tadi sempat kesal, kini sudah kembali ceria dan berbaikan dengan Christian. Haruna, panggil Tristan. Ia mencari Haruna karena tidak ada di kamarnya. Raja juga tidak ada di rumah. Tristan pikir, Raja digendong Sinta. Namun, Sinta ternyata sedang mengobrol santai bersama Yuli. Sinta pun tidak tahu kemana Haruna dan Raja pergi. Tiba-tiba Tristan merasa cemas. Ia takut kalau Haruna pergi seperti setahun yang lalu. Dia tidak mungkin pergi membawa putraku. Tidak boleh. Mereka tidak boleh meninggalkan aku, gumam Tristan. Dia berlari ke kamar, mengambil kunci mobil dan bergegas turun dari lantai 2. Namun, Tristan terkejut karena Haruna sudah berdiri di ujung anak tangga pertama. Kalian, aku pikir. Tristan mengembuskan napas lega. Kamu pikir kami apa Tris? Tanya Haruna. Ia tidak mengerti maksud Tristan. Tidak. Lupakan saja, bukan sesuatu yang penting, elak Tristan. Oh, begitu. Oh iya papa. Bedak sama minyak telon punya raja sudah habis, ujar Haruna dengan menirukan suara anak kecil. Tristan senyum-senyum sendiri saat Haruna menirukan suara anak kecil.
Ia senang sekali mendengar kata papa dari bibir Haruna. Ia berharap raja segera tumbuh besar. Kesempatan datang. Tristan bisa mengajak mereka berbelanja. Kebetulan dia sudah memegang kunci mobil. Kesempatan itu pun tidak mau Tristan sia-siakan. Bagaimana kalau kita bertiga pergi ke supermarket dan membeli keperluan untuk raja? Boleh. Haruna langsung menyetujui usul Tristan. Ia perlu membeli keperluan raja dan juga keperluannya. Tristan mengajak mereka ke supermarket terdekat. Sebenarnya Tristan ingin mengajak mereka sedikit lebih jauh, tapi kasihan bayi mungil itu. Dia bisa kepanasan di dalam mobil. Mereka berkeliling di dalam supermarket. Orang-orang berpapasan dengan mereka, banyak yang merasa raja itu lucu dan menggemaskan. Ada juga yang ingin membawa raja, saking imutnya raja saat tersenyum. Ia suka sekali mengisap jempol tangannya. Yang benar saja, batin Haruna mulai tidak suka dengan ocehan dan bisikan dari orang yang mereka temui. Haruna mengajak Tristan segera membayar di kasir. Ia tidak tahan dengan orang yang berkata akan membawa raja. Haruna menunggu di bangku yang terdapat di luar supermarket. Yuka, makan siang dulu. Aku sudah memesan makanan. Turunkan layangannya, ucap Christian. Ia mengajak Yuka untuk makan siang dulu atau maaknya kambuh lagi. Ucapan panjang lebar itu cukup untuk membuat hati Yuka semakin bahagia. Mereka kembali ke villa, makan siang, lalu tidur siang di sofa panjang sambil berpelukan. Yuka masih ingin bermain di luar, tapi Christian menahannya, dia sejak dulu memang keras. Apalagi, jika hal itu bersangkutan dengan Yuka. Ia akan melindungi kekasihnya itu semampu yang ia bisa. Ia akan membahagiakan wanita dalam pelukannya itu sampai maut memisahkan mereka. Terik matahari mulai meredup. Kedua anak manusia yang tertidur di sofa sudah bangun. Mereka mandi di kamar masing-masing. Selesai mandi, Yuka mengajak Christian menikmati matahari tenggelam. Ayo Chris. Keburu hilang nanti sunsetnya, gerutu Yuka tak sabar. Iya. Ayo bawel, goda Christian. Kamu, nyebelin. Yuka melangkah sambil menghentakkan kakinya. Christian menyusul dan menarik telapak tangan Yuka. Mereka berjalan bergandengan tangan. Melihat banyaknya orang yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka berdua. Christian mengajak Yuka duduk di batu karang besar yang ada di tepi pantai. Mereka mengobrol sambil menunggu waktu ajaib. Waktu di mana Tuhan mengubah sinar matahari yang menyilaukan berubah menjadi warna jingga yang teduh. Perlahan matahari mulai turun. Yuka menggeser duduknya, merapat di samping Christian lalu menyandarkan kepalanya di bahu lebar Christian. Dua orang muda-mudi yang duduk tidak jauh dari mereka, memutar lagu sendu yang membuat Yuka memejamkan mata. Meresapi setiap bait lirik lagu yang berjudul, Paling Tidak, dari Melly Goeslaw. Yuka ikut menyanyikan bagian ref lagu tersebut. Christian mendengarkan dengan senyuman khasnya. Tipis dan memukau, senyuman Christian bahkan membuat gadis di sebelah mereka berbisik-bisik. Ganteng banget. Seandainya dia itu pacarku, pasti gak bakal aku biarkan keluar rumah, bisik salah satu gadis. Hust, kamu ini. Pacarnya di sebelahnya itu. Bagaimana kalau dia dengar? Gadis di sebelahnya menimpali. Mereka tidak tahu kalau Yuka memang sudah mendengar ucapan mereka berdua. Ia semakin erat memeluk Christian. Satu tangan yang lainnya menggenggam pasir. Ia cemburu ada orang lain memuji kekasihnya. Christian tersenyum, akhirnya ia melihat rasa cemburu dari Yuka. Kenapa? Tanya Christian berbisik. Kenapa bertanya? Sudah tahu kan jawabannya. Aku suka saat kamu cemburu, bisiknya lagi. Ucapannya mendapatkan hadiah berupa cubitan kecil di pinggangnya. Au! Sakit sayang, pekik Christian. Yuka menjulurkan lidahnya, menggoda Christian. Ia kembali menatap sang surya yang mulai menghilang, menyisakan warna jingga yang mulai memudar. Langit mulai gelap, mereka pun beranjak pergi, kembali ke villa. Beristirahat sambil menunggu waktu makan malam tiba. Christian pergi lebih dulu. Yuka merasa kesal karena dia ditinggalkan sendiri di villa. Perutnya mulai berbunyi, tapi Christian masih belum datang juga. Tok. Heh, akhirnya datang juga, cibir Yuka. Ia membuka pintu dan langsung memarahi orang yang ada di depan pintu, masih ingat kalau pacarnya ditinggal sendiri. Permisi Nona.
Saya ke sini untuk menjemput Anda, ucap laki-laki yang memakai seragam pelayan. Yuka merasa malu karena salah memarahi orang. Ia pikir, yang datang adalah Christian. Maaf, saya tidak berniat, ucap Yuka. Tidak masalah. Silakan ikut Nona. Pelayan itu melangkah lebih dulu di depan Yuka. Dengan pikiran waspada, Yuka mengikutinya. Sebenarnya dirinya akan dibawa kemana? Batin Yuka. Ia melihat sekeliling. Gelap pekat, hanya ada suara desiran ombak pantai. Mereka tiba di pinggir pantai, sedikit jauh dari villa tempat mereka menginap. Tidak ada penginapan atau warung yang berjajar seperti di dekat villa mereka. Yuka semakin waspada. Kenapa kita datang ke sini? Tanya Yuka. Ia mundur 2 langkah dan menabrak dada seseorang. Gelapnya suasana di sana, membuat Yuka menjerit ketakutan. Dari apa yang ia rasakan, dada bidang itu milik seorang lelaki. Tolo. Yuka tidak dapat melanjutkan gerakannya karena lelaki yang berdiri di belakangnya itu membekap mulut Yuka. Ia mulai panik, memberontak, dan terus mencoba meminta tolong. Haruna baru saja selesai makan malam. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil bermain dengan raja. Bayi imut itu mengangkat tangan, mulut kecilnya mengecap bibir bawahnya. Sepertinya dia haus, ucap Tristan. Ia bergabung dengan mereka. Duduk di lantai sambil memandang putranya. Mungkin, jawab Haruna ambigu. Tidak berapa lama kemudian, Raja muntah. Sang ayah yang duduk di lantai akhirnya terkena percikan air susu yang dimuntahkan. Haruna mengangkat Raja dan menggendong. Ia menyeka mulut Raja yang penuh dengan cairan susu yang sudah mengental dengan menggunakan tisu. Sepertinya dia bukan haus, tapi kekenyangan, ucap Haruna sambil tersenyum. Kenapa tidak bilang, rajuk Tristan. Tristan mengambil tisu dan membersihkan bajunya yang sedikit basah. Ia pergi ke kamarnya untuk mengganti baju. Setelah Tristan masuk ke dalam kamarnya, Haruna berbicara pelan kepada bayinya. Kamu nakal sayang. Papamu jadi harus ganti baju lagi, bisiknya sambil tersenyum geli. Sementara di pantai, Yuka masih memberontak. Ia berharap Christian segera datang menyelamatkan dirinya. Namun, Yuka terbelalak saat pria di belakang berbisik. Jangan berteriak, ini aku sayang. Pelayan di depan Yuka itu menyalakan lampu hias LED berwarna-warni yang disambungkan ke aki motor. Ternyata, Christian sudah menyiapkan sebuah tenda camping di sana. Ada alat pemanggang yang sudah disiapkan, tikar, dan juga minuman ringan. Setelah pelayan itu pergi, Christian memeluk Yuka dari belakang. Yuka menepis tangan Christian. Mendorong laki-laki itu mundur 2 langkah. Sikap Yuka membuat dahi Christian mengernyit. Kamu marah. Hari ini, sudah 2 kali kamu bikin aku kesal. Kamu tahu tidak? Aku sangat ketakutan. Aku kira kalian berdua laki-laki yang ingin berbuat jahat padaku. Hiks, aku takut, isak Yuka. Ia berjongkok dengan wajah disembunyikan di antara lututnya yang ditekuk. Gadis itu menangis. Christian merasa bersalah. Rupanya kejutan makan malam romantis itu gagal total. Bukannya membuat Yuka tersentuh dan terharu, tapi membuat gadis itu menangis. Ia berlutut di depan Yuka lalu memeluk gadis yang dicintainya. Aku minta maaf. Aku salah, maafkan aku. Jangan menangis lagi dong, bujuk Christian. Ia mengusap punggung Yuka, berharap dengan itu Yuka bisa sedikit lebih tenang. Kalau begitu, kita pulang ke villa. Aku tidak mau kamu sedih, maafkan aku sayang. Maaf karena membuatmu ketakutan, ucap Christian. Ia mengecup puncak kepala Yuka. Ia mengajak Yuka kembali ke villa, tapi Yuka menahan tangan Christian yang menuntunnya berjalan. Sayang kalau ditinggalkan. Sudah disiapkan begitu, Hicks. Kita duduk dulu, aku haus setelah menangis, ucap Yuka. Ia menyeka air matanya dan menggantinya dengan senyuman manis. Maaf, aku terlalu ketakutan. Christian kembali meminta maaf karena sudah membuat Yuka ketakutan. Mereka pun duduk di tikar sambil membakar jagung. Christian mengambil makan malam yang dipesannya di resto dekat villa. Sambil menunggu jagung bakarnya matang, mereka menyantap makan malam. Menikmati makan malam romantis berdua di alam terbuka, di tepi pantai Pulau Pari. Meskipun diawali dengan pertengkaran kecil, tapi mereka tetap menikmatinya dengan bahagia.
Hanya saja, peristiwa tadi kini dijadikan pelajaran oleh Christian. Yuka, kekasihnya itu sepertinya orang yang mudah sekali panik. Jadi ke depannya, ia tidak akan membuat acara kejutan seperti malam ini.